Alat dan bahannya yaitu karton putih 1 lembar, magnet batang 1 buah, dan serbuk besi secukupnya. Cara kerjanya yaitu yang pertama, letakkan sebuah magnet batang di atas meja. Satu. Kemudian peganglah selembar karton putih di atas magnet tersebut. Kemudian taburlah serbuk besi secara merata. Kemudian ratakanlah serbuk besi tersebut secara merata di atas karton. Kemudian ketuklah karton itu secara perlahan beberapa kali. Kemudian amatilah apa yang terjadi pada serbuk besi tersebut. Ternyata setelah besi tersebut diarahkan di bawah karton, serbuk besi tersebut mengikuti di mana gerak magnet tersebut diarahkan. Percobaan mengamati gejala medan magnet yaitu kabel secukupnya, baterai 1,5 volt 4 buah, bola lampu 2,5 volt, kompas, dan kumparan tipis. Cara kerja yang pertama adalah menggunakan kedua baterai dengan keadaan saklar terbuka, lalu meletakkan penghantar di atas kompas pada posisi sejajar. Dan setelah disejajarkan, dia tidak terjadi penyimpangan karena tidak adanya arus listrik. Lalu yang kedua adalah dengan menutup saklar. Dan saat kedua saklar ditutup dengan aliran listrik, maka yang terjadi adalah terjadi penyimpangan pada jarum kompas, dan jarum kompas menyimpang ke arah kanan karena adanya arus listrik yang mengalir. Langkah selanjutnya adalah dengan membuka saklar es, lalu dengan balik polaritas baterai. Di sini tidak terjadi perubahan penyimpangan jarum kompas karena saklar es terbuka dan polaritas aliran listrik terbentuk negatif dan negatif. Jadi dari percobaan langkah 2 dan 3, kesimpulannya adalah arus listrik menghasilkan medan magnet dan medan magnetik melakukan gaya pada arus listrik. Perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Selanjutnya adalah melakukan langkah 1, 2, dan 3 tetapi dengan memakai 4 baterai yang dirangkai secara seri. Nah, ini adalah hasil setelah kita rangkai dengan menggunakan 4 baterai. Dan saat saklar dinyalakan, maka lampu akan menyala seperti ini. Kurang fokus. Dan jika menggunakan 4 baterai dengan rangkaian seri, penyimpangan jarum kompas semakin besar. Selanjutnya yaitu percobaan ketiga, mengamati sifat-sifat magnet. Alat dan bahannya yaitu magnet 2 batang, kemudian statis, benang secukupnya, dan benda-benda yang dapat ditarik magnet, misalnya aluminium dan logam. Cara kerjanya yaitu yang pertama, gantunglah salah satu magnet dengan menggunakan benang pada statis.
Kemudian dekatkan kutub selatan magnet kedua yang dipegang ke kutub selatan magnet batang yang digantung secara perlahan-lahan. Selatan. Selanjutnya, dekatkan kutub utara magnet yang dipegang pada kutub selatan magnet batang yang digantung secara perlahan-lahan. Amati apa yang terjadi pada magnet batang yang digantung. Selanjutnya yaitu percobaan cara membuat magnet. Alat dan bahannya yaitu ada klip kertas, kemudian magnet batang 1 buah, kabel kecil, baterai, paku besi, dan isolasi. Cara percobaannya yang pertama yaitu membuat magnet melalui gesekan. Yang pertama, siapkan sebuah paku besi yang bukan magnet. Lalu, dekatkan ujung paku tersebut pada beberapa klip kertas. Sesuai percobaan tersebut, ternyata klip tidak menempel kuat pada paku. Kemudian, gesek paku besi pada sebuah magnet batang dalam satu arah secara berulang kira-kira 10 detik. Sesuai percobaan tersebut, paku yang digesekkan di magnet yang dihasilkan ternyata klip menempel pada paku tetapi tidak menempel dengan kuat. Lakukan hal yang sama seperti langkah kedua, tetapi dalam waktu yang lebih lama, kira-kira 40 detik. Setelah paku digesekkan pada magnet selama kurang lebih 40 detik, ternyata klip menempel lebih kuat pada paku. Yang kedua yaitu membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Yang pertama caranya yaitu rangkailah alat dengan saklar terbuka. Kemudian ujung paku besi didekatkan pada paku. Dan hasilnya ternyata paku tersebut masih belum teraliri oleh magnet. Kemudian percobaan selanjutnya yaitu dengan saklar yang tertutup. Dekatkan sebuah paku pada paku yang dililiti kumparan. Dan ternyata paku yang dililiti kumparan tersebut telah memiliki arus magnet. Lakukan hal yang sama pada percobaan nomor A dan B. Kemudian kurangilah jumlah lilitan kumparan pada paku. Dan ternyata setelah lilitannya dikurangi, ternyata kemagnetan yang terjadi yaitu paku semakin kecil. Kemagnetan yang terjadi pada paku semakin kecil. Lakukan hal yang sama pada percobaan yang nomor C, tetapi dengan cara menambah lilitan kumparan pada paku. Setelah menambah lilitan jumlah kumparan pada paku, ternyata hasilnya yaitu kemagnetan yang terjadi pada paku semakin besar. Kemudian yang ketiga yaitu membuat magnet dengan cara induksi. Caranya yang pertama, peganglah sebuah magnet batang di salah satu kutubnya, sedangkan kutub yang lain menjadi pusat bumi.
dekatkan sebuah klip tepat di ujung salah satu kutub magnet batang. Dan hasilnya ternyata klip tersebut menempel pada magnet tersebut. Kemudian dekatkan lagi sebuah klip kedua tepat di ujung klip yang pertama. Dan hasilnya klip kedua pun menempel pada klip yang pertama. Yang ketiga yaitu ditempelkan, kemudian tempelkan klip yang ketiga, dan ternyata klip ketiga pun hasilnya masih menempel pada klip yang kedua. Selanjutnya yaitu tempelkan klip ketiga pada klip keempat. Dan ternyata klip 4 setelah ditempelkan pada klip ketiga, klip keempat tersebut masih menempel pada klip yang ketiga.